Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hadidah, NIM 22334028, Prodi 3 Keperawatan, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Fase farmakokinetik atau kinetika obat merupakan salah satu ilmu farmakologi yang berkaitan dengan efek tubuh kita sendiri atau nasib obat di dalam tubuh kita. Farmakokinetik mencakup 4 proses, yakni proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Proses farmakokinetik terbagi menjadi 2. Yang pertama, rute pemberian obat, di mana ada enteral, oral, sublingual, dan rektal. Yang kedua yaitu parental. Terdapat intravena, intramuskular, subcutan, dan intracutan. Yang kedua yaitu rute absorpsi. Terdapat oral. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat terbagi menjadi yang pertama yaitu metode absorpsi, terbagi atas transport pasif, transport aktif. Yang kedua, kecepatan absorpsi. Apalagi pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, maka absorpsi terjadi cepat dengan obat segera mencapai level pengobatan di dalam tubuh kita. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi penyerapan obat. Yang pertama, aliran darah ke tempat absorpsi. Yang kedua, total luas permukaan. Yang ketiga, waktu kontak permukaan absorpsi. Dan yang keempat, kecepatan absorpsi diperlambat oleh nyeri dan stres. Yang kedua yaitu distribusi. Aliran darah setelah obat sampai ke aliran darah segera didistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darahnya, yaitu ke jantung, hepar, dan ginjal. Yaitu ada yang kedua yaitu permeabilitas kapiler, tergantung struktur kapiler dan struktur obat. Yang ketiga, ikatan dengan protein. Obat beredar di seluruh tubuh, berkontraksi dengan protein dapat terikat atau bebas. Obat yang terikat protein tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Yang ketiga yaitu ada metabolisme atau biotransformasi obat. Obat di metabolisme melalui metabolik inaktif, kemudian diekresikan dan menjadi metabolik aktif, yaitu ada hepar. Hepar merupakan metabolisme hepar yang dapat menyebabkan obat menjadi inaktif, meninggikan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi hepar ini ada faktor khusus, pengaruh gen, faktor lingkungan, dan usia. Yang keempat ada ekresi, yaitu eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan juga melalui paru-paru, eksikorin, kulin, dan traktum intestinal. Ekresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, yaitu filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Pemberian obat ini terbagi menjadi yang pertama model kompartemen, yaitu tubuh dapat dikatakan sebagai suatu susunan atau sistem dari kompartemen. Kompartemen ke-1 dikenal sebagai kompartemen sentral, yaitu meliputi darah, cairan, ekstraseluler, dan jaringan-jaringan dengan perfusi tinggi. Kompartemen-kompartemen ini secara cepat terdifusi oleh obat. Yang kedua yaitu parameter farmakokinetik, yaitu besaran yang diturunkan secara matematis dari model berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi obat atau metabolik yang ada cairannya di psikologis seperti plasma dan urin. Secara umum, parameter farmakokinetik ini digolongkan menjadi parameter primer, sekunder, dan turunan. Yang kedua yaitu ada fase farmakodinamik, yaitu mekanisme kerja obat, mekanisme aksi obat yang diperantarai reseptor berdasarkan pendudukan reseptor, yaitu obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Reseptor didefinisikan suatu makromolekul seluler yang langsung berikatan dengan obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu reaksi dalam tubuh sehingga timbul efek farmakologis. Yang kedua yaitu efek terapeutis, terbagi menjadi 3, yaitu terapi kausal. Terapi kausal yaitu pengobatan dengan meniadakan atau memusnahkan penyebab penyakitnya, misalnya subnamid, antibiotika, obat malaria, dan lain-lain. Yang kedua ada terapi simptomatis, yaitu pengobatan yang menghilangkan atau meringankan gejala penyakit, misal analgetik pada reumatik atau sakit kepala, obat hipertensi, dan obat jantung. Yang ketiga ada terapi. Terapi ini substitusi, yaitu dengan cara menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit, misalnya insulin pada penderita diabetes,
orabilita pada tikstosin dan tiriporoid. Efek yang tidak diinginkan, yang pertama efek samping, yaitu segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tubuh, terapi yang dimaksud. Yang kedua, idioksin, yaitu kreasi peristiwa obat di mana suatu obat secara kualitatif memberikan obat yang sama sekali berlainan dengan efek normalnya. Terjadi karena kelainan genetis pada pasien yang bersangkutan. Yang ketiga ada alergi, yaitu peristiwa hipersensitif akibat pelepasan histamin dalam tubuh atau terjadinya reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Gejala yang terjadi pada kulit yaitu unstaria atau gatal dan bentol, kemerahan alergi yang hebat, timbul demam, serangan asma, anafilaksi, dan shock. Efek toksis yaitu reaksi toksis berhubungan dengan tingginya dosis. Dengan mengurangi dosis efek dapat dikurangi. Salah satu efek toksis adalah efek teratogan, yaitu pada dosis terapeutik. Untuk itu mengakibatkan cacat pada janin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.